Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kegiatan pagi ini luar biasa Pak Inggi ya. Jadi dari teman-teman PMI ini ya, jadi memberikan satu pemahaman kepada warga masyarakat khususnya kepada migran ya, baik suaminya yang keluar negeri atau istrinya yang keluar negeri dan bagaimana pendidikan anak-anaknya ke depan. Nah ini tadi ada satu keinginan ya dari teman-teman pendamping ya PMI ini membuat satu grup ya, grup diskusi yang diharapkan nanti para bapak-bapak atau ibu-ibu yang ditinggal suami membuat satu komunitas ya. Nah ini menurut jenengan gimana Pak? Ya harapan kami memang begitu, dengan adanya kita di bagian dari BRIN, statistik ini bukan hanya mereka mempunyai data aja, melainkan harapan kami tindakan lanjutan ke depan ada program-program ya harus dikembangkan dengan program-program bagaimana migran yang ada bisa sukses dengan acara ini, bisa ada perkembangan yang lebih baik. Jadi memang tadi kayaknya ada semacam respon ya. Kebetulan saya juga memang sebagai pegiat sosial sekaligus pemerhati masyarakat ya. Jadi sangat diharapkan ya karena data sudah ada ya dan nomor HP sudah ada ya, agar aktivitas yang ditinggalkan yang di dalam negeri ini, aktivitas apa yang dilakukan misalkan mau mengawali sebuah bisnis ya, paling nggak istri-istrinya atau suami-suaminya di luar itu tahu. Nah, kira-kira untuk mewujudkan itu apa perlu percepatan atau gimana Pak? Harapan saya memang ini bisa menjadi sebuah percontohan ya, bagaimana suami istri yang ditinggalkan tadi ada apa ya, tali persaudaraan, tali ikatan atau dengan adanya komunitas tadi ya bisa membuatkan sebuah usaha atau bisnis misalkan. Gimana Pak? Ya, memang begini, harapan kami dengan adanya program ini ke depan, kan yang diundang ada 3 sesi ya. Yang pertama adalah mantan TKI. Ya. Bagaimana mantan TKI kehidupannya sekarang kan gitu. Dengan adanya mantan TKI yang banyak pengangguran, ini responnya harus ada wadah ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah lewat statistik ini kan gitu. Tidak hanya mendata setelah itu ditinggalkan, kebanyakan begitu. Yang kedua, anak TKI yang ada di Indonesia, khususnya di Malang, ini kan banyak yang kadang-kadang walaupun ada pendamping, ya, ini untuk volume merawat dan sebagainya masih banyak kurang. Bagaimana ini ditingkatkan dengan wadah ini ditingkatkan. Yang ketiga, pengasuh dan guru ngaji. Nah ini kan menjadi tumpuan mereka. Bagaimana pengasuh dan guru ngaji ini untuk betul-betul memberikan tumpuan kepada perlindungan kepada anak-anak TKI itu. Harapan kami begitu. Luar biasa ya. Jadi semoga rangkuman dari apa yang jenengan inginkan ya, itu juga rangkuman dari teman-teman pendamping ya, dan ini semoga sarujuk ya, sumber kerajaan ini menjadi percontohan ya, bagaimana terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya sekedar mendata ya dan sebagainya, tapi ada kelanjutannya, yaitu kelanjutannya berupa membentuk komunitas tadi ya, membentuk komunitas tadi sehingga dari situ akan tersambung ya persaudaraan ya, mungkin juga ada kebersamaan misalkan mau mengawali sebuah programnya. Ya memang Malang Raya ini kebetulan ditaruh di sebuah badan untuk statistiknya, kan ini sebagai ukuran tuh. Pakis atau sumber keadaan yang dekat kota aja masih terimbas adanya TKI kan gitu ya, ada TKI. Ini makanya dari itu harus ada peranan pemerintah bagaimana menangani anak-anak TKI di sini, dan TKI yang pulang itu mendapat kesejahteraan ya dengan program-programnya. Itu yang kami harapkan gitu. Terima kasih. Oke. Ya demikian tadi ya bincang-bincang dari Bapak Kepala Desa tentang respon beliau yang luar biasa kaitannya dengan kegiatan pada pagi hari ini ya. Semoga
pastinya kelanjutan itu yang kita harapkan. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada pagi ini ada kegiatan di Puja Asyara 3&1 ya. Dari mana Mas? Dari kawan PMI. Dari kawan PMI. Mungkin masyarakat perlu ada kejelasan kegiatan pada pagi hari ini. Intinya apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, monggo jenengan utarakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Hari dari Waris B Ya, perkenalan dulu. dan terima kasih juga kepada Kepala Desa dari Sumber Kladenan karena telah menerima kami dari kawan PMI, yaitu sukarelawan pekerja migran Indonesia. Di sini ada Pak Abu Hanifah sebagai ketua, lalu saya Budi Susilo sebagai sekretaris dan beberapa teman juga hadir di sini. Nah, kegiatan hari ini sebenarnya merupakan kerjasama, Pak. Jadi antara Badan Riset Inovasi Nasional dan UGM mengadakan penelitian tentang pendidikan untuk anak-anak pekerja migran. Jadi kami yang kawan PMI Malang Raya ibaratnya mengawal, mendampingi. Kebetulan sekali di sini Desa Kladenan melalui Bapak Kepala Desa sangat terbuka untuk kepada tim peneliti supaya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan. Karena data ini penting nantinya. Karena dari data ini nanti peneliti bisa mengajukan rekomendasi kepada pemerintah. Sebaiknya keluarga migran, khususnya anak-anak ini bagaimana pola pendidikannya. Nah, karena kita tahu keluarga migran ini kan bapaknya atau ibunya ada di luar negeri, anaknya di Indonesia. Nah, bagaimana nasib pendidikan anak-anak? Nah, akhirnya dengan penelitian ini nanti diharapkan ada rekomendasi agar pemerintah bisa mengeluarkan ya peraturan atau undang-undang yang ada hubungannya untuk menjaga kualitas pendidikan anak-anak. Demikian kalau untuk yang hari ini, Pak, seperti itu. Sekarang Pak Abu ya sebagai ketua ya terkait dengan kegiatan pelaksanaan ini ya. Tadi saya sempat mengikuti bincang-bincang dari para narasumber ya atau tutornya tentang bagaimana misalkan hubungan antara suami istri ya, karena istrinya ada yang di luar negeri atau suaminya ada yang di luar negeri. Begitu juga anak-anaknya tadi juga ditanya tentang perasaan atau tentang apa, itu arahnya mau kemana sih sebenarnya terkait dengan kegiatan ini? Sebenarnya hanya pengarahan aja dari tim selain meneliti ya. Mereka itu supaya dengan dunia informasi, dunia digital, karena jarangnya komunikasi antara PMI yang keluar negeri dengan keluarganya, terutama anak-anak. Itu efek dari itu kan efek negatifnya sangat banyak. Harapannya supaya dari lembaga peneliti sendiri nanti mengarahkan dan bisa ada satu perda atau undang-undang yang mengatur tentang pendidikan, pola pendidikan anak-anak PMI yang dibilang orang tuanya, entah secara moral atau formal. Jadi lebih ini ya, kayaknya lebih ke anaknya yang ditinggalkan ya. Lebih ke bagaimana istilahnya pendidikannya ya, nanti diharapkan dari kegiatan ini mungkin nanti ada sebuah kebijakan atau apa untuk mengatasi permasalahan pendidikan anak. Padahal kita juga banyak kasus yang mencuat ya, itu terkait dengan istrinya keluar negeri, suaminya nikah lagi. Lah ini gimana ini? Baik, sebenarnya hari terkait masalah PMI dan keluarga, pekerja migran Indonesia dan keluarga itu banyak sekali. Ya, jadi kadang-kadang ini ya, berangkat itu sudah ada masalah, pulang tambah masalah. Tapi ya bagaimanapun juga kita harus memberi apresiasi lah kepada pekerja migran Indonesia yang berangkat, karena bagi saya itu seperti berangkat perang, Pak. Jadi meninggalkan kenyamanan ya, keluarga di Indonesia harus bekerja di sana. Nah,
mulai dari awal itu potensi masalah sebenarnya ada, mulai dari awal. Jadi mulai dari sebelum berangkat ada yang mungkin akuntan ya sudah punya beban hutang, jadi harus cari pekerjaan atau keluarga dan lain-lain. Kemudian pada saat di PT bisa, pada saat mencari PT mau berangkat itu juga sudah banyak masalah. Di sana nanti juga ada potensi masalah, entah agensi atau majikan yang kurang cocok ya, bahkan ada yang mungkin bisa dibilang galak ya, mau telepon nggak boleh, mau kerja dipaksa dan lain-lain ya. Sampai juga di sana mungkin ada masalah pergaulan itu tadi ya. Baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia masalah pergaulan juga ada. Dan ketika pulang juga masih ada potensi masalah. Jadi menurut kami kawan PMI Malang Raya ini bahwa teman-teman ini harus mendapatkan pendampingan baik sebelum, pada saat di sana maupun purna atau X ya kita biasa bilang. Nah, itu harus mendapat pendampingan dari pemerintah. Termasuk tadi misalnya ada masalah keluarga. Keluarga itu banyak, anaknya, suaminya misal atau istrinya jika yang berangkat suaminya itu juga sangat banyak masalah. Karena itu perlu adanya kelompok masyarakat itu yang bisa bisa menjadi lingkungan yang pas, yang enak bagi yang cocok lah, bagi yang berangkat ke luar negeri ini yang ditinggalkan itu bagaimana seperti itu. Contohnya untuk pendidikannya. Jadi masyarakat juga harus peduli. Tidak boleh kita ya itu kan keluarganya dia gitu ya. Jadi termasuk tadi misalnya ya anggap saja perselingkuhan. Itu harusnya bisa dicegah. Sebenarnya perselingkuhan juga bukan masalah orang yang berangkat ke luar negeri saja. Yang di Dalam negeri yang pun dalam banyak. negeri pun banyak. Nah, tapi kan mungkin dengan lingkungan yang kondusif, ya, pendidikan agama yang baik, misal atau kegiatan beragama yang baik, kegiatan bersosialisasi yang baik ini bisa dihindari. Termasuk juga yang di sana, Pak, itu juga besar peluangnya itu untuk terjadi ya perpecahan keluarga. Nah, kami makanya seperti ini, Pak, mungkin sekalian ya. Ya, alhamdulillah dari Warismi memberi kesempatan. Kami dari kawan PMI Malang Raya ini mengajak teman-teman ya, PMI, pekerja migran Indonesia maupun keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Jadi nanti kalau ada masalah, baik sebelum berangkat persiapan di Indonesia maupun di sana, anggap aja di sana masalah-masalah tentang gaji biasanya Pak, atau ngapunten ya, ada yang sakit harus pulang ke Indonesia, ada yang meninggal dunia harus dipulangkan, itu kan banyak masalah Pak. Itu bisa menghubungi kami, jadi kami bisa coba bantu, coba membantu Pak. Memang ada Pak Hari, masalah yang tidak langsung selesai itu ada, tetapi kan tetap harus kita laporkan untuk nanti kita antisipasi besok-besok kalau terjadi masalah seperti ini lagi bagaimana, seperti itu. Jadi saya harapan kami di sini masyarakat mengenal nih kawan PMI, dimanfaatkan, monggo nanti bisa di-share nomor kami Pak. Jadi kalau ada masalah yang ada hubungannya sama pekerja migran Indonesia, baik keluarganya maupun pekerja migrannya, baik sebelum berangkat maupun setelah berangkat atau balik lagi ke Indonesia, ini di-share sama kami. Nanti kita bikinkan grupnya Pak kalau. Nah, kalau saya punya ini ya, punya usul ya. Jadi, Karena tadi sudah ada data ya, dan sudah punya data, saya pastikan ya, jadi suami yang ditinggalkan atau istri yang ditinggalkan tadi, saya pastikan dia punya HP kan, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dibuatkan semacam komunitas atau grup ya, agar di komunitas, dengan adanya komunitas atau grup tadi paling enggak mengantisipasi adanya kekosongan ya, kekosongan di saat suami atau istrinya nggak ada ya, sehingga bisa berkegiatan yang positif ya. Karena ini berawal dari sumber keradenan ya, kegiatan ini ya, kami mendengar kami melihatnya ini pertama di keradenan. Saya ingin di keradenan ini ada menjadi sebuah percontohan ya, rujukan ya bagi suami istri yang ditinggalkan ke luar negeri. Nah, kira-kira kalau misalkan dibuat semacam grup ya, sehingga di antara mereka bisa saling berkomunikasi di saat ada permasalahan segala macam, itu bisa saling didiskusikan ya, sehingga bisa mengantisipasi di saat misalkan suami atau istrinya di sana mau berbuat nggak benar, itu paling nggak ada ada secara psikologis itu pengingat ada pengingat. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Sangat setuju Pak. Memang yang kita inginkan terbentuknya suatu komunitas, ya, komunitas kawan PMI yang mau pra maupun yang purna. Oke.
Kalau perlu gini juga, itu sangat bagus Pak usulnya. Jadi tidak hanya sebenarnya memang untuk mengingatnya, penting mengingat, tetapi juga dengan berkumpul Pak, berkomunitas, baik digital maupun secara konvensional ya. Itu kita punya kekuatan. Ya. Jadi kan beda nih, 1 orang sama 50 orang kan beda. Iya. Termasuk juga ketika memberikan aspirasi kepada DPRD, kan belum pernah Pak. Kan belum pernah ini warga Sumber Keradenan atau mungkin desa-desa di sekitar yang keluarga PMI minta kepada DPRD, minta apa? Misalnya minta modal gitu, atau diberikan kambing, diberikan sapi, kan belum pernah. Padahal penghasil devisa loh. Nah, ini Nomor 2 di Indonesia. Nah itu saya kira menjadi sebuah potensi ya, karena saya juga dari pegiat sosial ya, pegiat sosial, pemerhati sosial kemasyarakatan. Di sini kayaknya besar harapan kami adanya sebuah komunitas tadi kita realkan ya, sehingga komunitas tadi berkegiatan apa saja, nanti gampangannya yang di luar negeri kan bisa memantau. Nah, dari sinilah misalkan kita bikin satu percontohan bagaimana kalau komunitas yang kita sasar ini misalkan bikin channel ya, bikin channel YouTube ya, sehingga aktivitasnya para suami atau istri yang ditinggalkan ke luar negeri tadi ya itu nanti terpantau ya, dan kemungkinan nanti ada support karena ada kegiatan yang positif ya, misalkan merancang sebuah bisnis atau apa ya. Karena mereka ini kan gampangannya penghasil dolar. Nah makanya di saat yang ditinggalkan ini misalkan ada pembinaan mengawali sebuah usaha atau apa dengan didasari dengan komunitas tadi, kira-kira gimana? Ya, bagus sekali Pak, benar. Harus kita realkan, betul itu. Kami juga sedang memproses sebenarnya. Kami sedang memproses, dan ini butuh bantuan sekali dari teman-teman tokoh-tokoh penggiat sosial yang ada di Desa Sumber Keradenan dan sekitarnya. Untuk nanti kita sama-sama Pak. Intinya kan memang ini untuk masyarakat. Bagaimana nanti supaya hal-hal yang kita lakukan ini selalu positif, baik itu untuk PMI maupun yang lain. Bagus sekali Pak Erik. Oke. Ya mungkin itu ya bincang-bincang pagi hari ini terkait dengan adanya seminar pendidikan eksklusi ya bagi penduduk rentan pekerja migran Indonesia, luar biasa yang dilakukan dari PMI ini. Pastinya kami sebagai pegiat sosial juga sangat merespon hal yang seperti ini. Bahkan besar harapan kami di sini bisa mengawali ya, membentuk komunitas tadi. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan kepada warga masyarakat Sumber Keradenan khususnya dan kepada anak bangsa. Mungkin itu yang bisa kita infokan untuk pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rama pasti punya Malaysia. Dari negara harapannya namanya Pak Dia. Pas itu
ibunya Mas Dian. Iya, Terus punya anak sekolah. sekarang mengingatkan iya biasa Oh, sedih kenapa sedih ini sekarang ibu iya ibu berapa tahun sudah di luar negeri? Jadi negara mana dia? Sebenarnya yang maksud dengan masih SD itu siapa? Iya, Mas Dian sekarang sama keluarga deh ada nenek ada waktu sama ayah udah lama sekali. sama ayah saja Sekarang udah nggak Bapak yang itu bukannya pengasuh deh? Yang itu yang di belakang. Itu aparat desa. Oh, apa? Ah, ini nggak nyala. berarti Itu justru ya. Mas ini bukan sebagai pengasuh tapi sebagai anak PNI. Atau dimatiin dari sananya? Oh iya. Eh? Kalau ada Mas dulu waktu oh ya sekarang saja artinya Mas apa ya Mas Dian ya itu masih sekolah dan ditinggal di sini. Tapi komunikasi dengan keluarga surat kalau telepon misalnya melalui berapa lama sekali? Oh surat. Kalau kirim surat berapa lama sekali? Bapak kalau waktu itu Mas Dian merasa kehilangan ketika kalau boleh jujur ya misalnya Mas Dian disuruh pilih waktu itu mau di rumah atau ibu artinya sebetulnya kedekatan Mas Dian dengan ibu iya dengan apa sekali dan ketika memang ketika kemudian peran ibu yang keluar dari ini dibandingkan itu Mas Dian merasakan sama enggak kalau tadi komunikasi tadi hanya kalau surat itu bapak dan bapak nggak diberitahukan ke Mas Dian ya misalnya ini loh le ini loh ibu nanyakan rapor gimana itu bapak pernah sampaikan itu oh iya dan waktu itu ibu enggak kirim surat jalan ke Mas Dian sampai tanya apa
Nah, ini Bapak tahu juga. Bapak sehari-hari di rumah. Yang telepon ibu atau Mas Dian nggak tahu apakah yang Mas Dian merasa saya nggak semaju yang itu. Saya tahu apakah iya nggak tahu ya. di anak sendiri nggak sama ibu? Dari telepon. Kalau yang Mas Dian rasakan waktu itu misalnya berasakannya seperti apa? Boleh merokok. Oh, video call sama terus kenal. Iya. Messi juga. Setelah itu Messi juga gitu. Punya beli nggak sih? kalau pernah misalnya melihat di situs aja sebenarnya hal yang itu nggak bagus. Harganya berapa? Pernah ya? Dua. Ya, ini ayah nggak tahu ya. Nggak tahu kalau Mas Hani itu sudah hal itu. Nggak pernah tanya juga ya ayahnya. Kasih berapa? Oh, pasti dia. Malaysia juga. Tapi enggak. Mas Messi ya, Mas Messi kelas 3 ya. Sudah sini. Oh, biasa-biasa saja. Kok bisa mendengar Mbak kangen ibu? Hah? Di rumah masih apa? Ayah. Saya juga sama ayah. Kalau ini Pak Mas Dian kira-kira punya pendapat nggak? Nggak minta. Kalau tadi kan kakak ya tahu kan bisa menyelesaikan. Anda tahu yang tulisan Messi kamu? Tapi kan minta. Karena punya apa namanya pandangan Lancar jajan. dari Kalau kayak jajan. oh iya namanya artinya dia kerja apa gitu. Nah itu kira-kira Mas Ibu, bakal lagi nggak? karena Oh, hebat. kasih saya gitu. Wah, 13. Dari berapa? Dari 14. Dari 15. Wah. Nggak apa-apa. Tapi dalam arti dalam arti Ibu ini ternyata yang dua ya. bukan. Oh, beda. Untungnya yang masih bisa lulus. Saya juga sama. Kamu ada dari Bandung ya. Tiketnya SMA. Bapaknya apa? Oh, Oh, cari uang ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nikah. bapaknya keluar dari Jalan rezeki kan macam-macam. Oh, yang jawab anak ibu. Oh, bapaknya Messi. Namanya Pak siapa? Rudi. Siapa? Bapak. Kalau ini yang pergi sebagai TKI siapa ya? Bapaknya Messi. Jago apa? Nggih. Oh, jago sing Joyo. Messi. Jago apa? Heeh. Oh, sama. Nggih. Mana? Bapaknya ya. Kalau Diego sama Lucky itu sekarang main HP oh nggak dikasih HP pakai ayam oh jadi nggak pegang HP seperti ada foto ya sekarang enggak Sebentar. Pak Rudi itu kan dulu juga anak PNI. Iya. Terus sekarang ketika keluarga kebetulan punya istri yang juga menjadi PNI dan sekarang diberi amanah untuk mengasuh putra-putra. Iya. Oh putra-putri. Oh yang ini ya dua ini ya. Oh iya ya. Udah gede-gede ya. Ke
Malaysia istrinya. Oh Singapura. Udah berapa lama ya? Oh, oke. Berarti pada saat menikah udah gede juga ya? Ini kakaknya yang mana? Yang Mbak? Oh, Mbak ya. Jaraknya deket ya? Yang itu kayaknya Lombor, cepet gede. Iya, apa Lombor gitu, cepet besar gitu. Oh, gitu. Biasanya setelah kelas 6 terus anu. Oh, terus sekarang jadi disusul ya? Ntar 3 nyusul biasanya. Ya. Kalau komunikasi dengan istri ya, itu artinya sih anak-anak ini pernah nggak komunikasi dengan putranya selagi beliau itu selama ya sekitar 5 bulan itu ada di Singapura? J, betul. Betul. Di sini Pengasuh ya? langsung sama tiga Artinya kan di sana baik-baik saja, selamat. Mungkin di sananya Aturannya di sana ya. Oh, nah pada saat komunikasi walaupun hanya tiap malam gitu, itu pernah nggak? Mohon maaf, nama istrinya siapa Mas Pak? Mbak Santi. Nah Mbak Santi itu pernah nggak misalnya menanyakan, kebetulan kan pernah yang ditinggal udah masuk sekolah semua gitu. Itu pernah menanyakan misalnya, Mas, anak ibu kan di sekolahnya, di sini piye tombol rapot piye? Masing-masing apa bisa diberi amanah, yang pergi juga bisa diberi amanah, yang tinggal di rumah juga bisa diberi amanah, seperti itu. sekarang di rumah tinggal bertiga aja. Berarti semua yang ngurusin gitu sekolah, makan, masak gitu. Oh, lupa juga. Oh gitu. Jualannya di rumah Mas? Oh gitu. Sekitar 5 bulan ya. Nah, perbedaannya Iya, kalau ayah kan yang sederhana. Iya, gua anak ibu anak warna-warna oh iya tanda tangannya belum Kalau kemarin kan kemarin waktu penerimaan rapot kenaikan kelas itu kan pasti Bali ya. Nah itu Mas Dwi kan juga ke sekolah ya. Itu misalnya ada informasi apa dari guru kaitannya dengan perkembangan pendidikan ada 2 putranya ini.